A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar 3 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu, ya, suatu benda ila ma yusamma jaufan, ke dalam rongga tubuh, min manfadin maftuhin, dari lubang yang terbuka. Lalu yang kedua, al-qai'u atau muntah, ya. Kemarin kita juga sudah bahas bahwasanya muntah itu merupakan, ya, sesuatu, ya, sesuatu yang keluar dari perut, ya, sesuatu yang berasal dari perut keluar ke mulut, gitu. Itu muntah, ya. Meskipun yang keluar itu air, meskipun yang keluar hanya air, dan meskipun hanya sedikit, nah itu disebut dengan muntah. Nah, kapan muntah membatalkan puasa? Jika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dilakukan dengan sengaja, maksudnya menyengaja muntah, dicari-cari cara supaya bisa muntah. Yang kedua, syaratnya adalah mengetahui bahwasanya atau mengetahui keharaman hal tersebut, atau mengetahui hal tersebut dapat membatalkan puasa. Dan yang ketiga, dalam keadaan bisa memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Nah, hukum muntah sendiri bagaimana? Muntah itu hukumnya atau dihukumi najis, ya. Muntah yang keluar, ya, sesuatu yang naik dari perut, ya, dari perut naik ke atas, meskipun air, meskipun sedikit tadi itu dihukumi najis, ya. Dihukumi sebagai najis, artinya kalau sampai di mulut maka otomatis wajib untuk berkumur-kumur. Bahkan tidak hanya sekedar berkumur-kumur, tapi al-mubalaghatu fil madmadah, ya, bersangatan dalam berkumur-kumurnya, hukumnya wajib. Nah, dan ketika dalam kondisi ini tidak sengaja air masuk melewati batas yang dibolehkan, yaitu makhraj huruf kha, ya, lewat sampai ke makhraj huruf ha, maka tidak batal puasanya, karena termasuk salah satu yang masyru', ya, salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Dan yang ketiga kemarin yang membatalkan puasa adalah al-jima', ya, al-jima'. Apa itu jima'? Idkhalul hasyafati kulliha, memasukkan hasyafah, ya, kepala zakar seperti itu, seluruhnya bagi yang memiliki, au qadriha min faqidiha, atau seukurannya jika tidak memilikinya, fi farjin asliyin, dimasukkan ke dalam faraj atau kemaluan yang asli, ya, benar-benar kemaluan, walau duburon, sekalipun melalui dubur, au farja bahimatin, atau kemaluan dari binatang, walau bihailin sakhinin, sekalipun ketika dimasukkan dibungkus dengan sesuatu yang tebal, walau lam yahsul inzalun, sekalipun ketika dimasukkan tidak keluar air mani, seperti itu. Hayyan kanal mautu'u au mayyitan, ya, baik yang dimasuki tersebut dalam keadaan hidup ataupun mati, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan idkhal, jima'. Nah, kemarin kita sudah bahas, berarti ketika kita menyebutkan lafaz idkhal, memasukkan, artinya harus ada unsur kesengajaan di situ, ya. Makanya syaratnya jima' membatalkan puasa itu juga ada 3. Yang pertama itu mesti dengan kesengajaan, ada unsur kesengajaan. Yang kedua, mengetahui bahwasanya hal tersebut dapat membatalkan puasa dan hukumnya haram. Dan yang ketiga, berada dalam pilihan bisa melakukan atau tidak melakukannya. Nah, berarti kalau seandainya suami, anggaplah seperti itu, suami dalam keadaan tidur atau tidak sadar, lalu istri iseng memasukkan zakar punya suami ke kemaluannya, seperti itu, maka puasa suami tidak batal karena tidak ada unsur kesengajaan dari suami, ya, tidak termasuk idkhal, memasukkan di situ. Nah, berkaitan dengan hasyafah sendiri, ya, syarat membatalkan atau dikatakan batal puasanya ketika telah masuk hasyafah seluruhnya kalau memiliki, ya. Berarti kalau hanya separoh, ya, masih separoh saja atau beberapa bagian saja, itu tidak membatalkan puasa. Namun bagi perempuannya atau bagi yang dimasuki itu sudah batal puasanya. Kenapa? Karena sudah masuk sesuatu
melewati batas yang dibolehkan melalui lubang yang terbuka, ya, ke rongga tubuh, ya, yaitu salah satu dari yang terbuka. Oke. Kita lanjutkan dan masuk ke pembahasan yang keempat, ya, yang membatalkan puasa yang nomor 4. Yang nomor 4 yang mendapat membatalkan puasa adalah khurujul maniyyi, ya, keluarnya mani. Nah, kemarin kita sudah sempat singgung sedikit, ya, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu yang membatalkan puasa ataupun yang menyebabkan junub juga, ya, itu tidak hanya masuk tapi juga keluar, ya. Kenapa dipisahkan? Karena ada gambaran, ada bentuk, ada contoh nantinya akan ada kasusnya masuk tapi tidak keluar, keluar tapi tidak masuk, seperti itu. Makanya harus dipisahkan, ya. Karena nanti dalam beberapa mazhab ada yang mengatakan bahwasanya ketika masuk saja itu belum junub namanya, tapi harus syaratnya inzal, harus keluar. Tapi dalam mazhab Syafi'i masuk saja sudah junub, tidak masuk tapi keluar dia tetap junub atau batal puasanya, ya. Artinya membatalkan puasa baik itu masuk atau keluar, seperti itu. Nah, tapi apakah semua ketika mani otomatis keluar seperti itu, ya? Mani keluar, setiap air mani keluar itu akan membatalkan puasa seseorang? Tidak semua keluar, ya, istilahnya. Ada ketentuannya, ada syaratnya, ada tempatnya, ada waktunya, seperti itu. Nah, yang pertama, kemungkinan, ya, istilahnya kemungkinan yang terjadi itu ada dua, ya. Kemungkinan yang terjadi itu ada dua. Yang pertama, keluarnya itu karena ada unsur memang atau ada maksud untuk mengeluarkan, ya. Kemungkinan pertama, keluar mani itu karena memang ada maksud untuk mengeluarkan, ya. Ada maksudnya, ada niatnya untuk mengeluarkan. Nah, ketika ada maksud untuk mengeluarkan atau bermaksud untuk bagaimana caranya supaya keluar, terus dia cari-cari cara supaya bisa keluar, akhirnya keluar air maninya. Nah, ketika itu batal puasanya dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Ingat, ya, yang pertama, kemungkinan pertama itu adalah keluar air mani itu disebabkan karena memang keinginan dari orang tersebut untuk mengeluarkan, ada keinginan pengen dikeluarin gitu. Nah, dan setelah ada keinginan tersebut dia cari cara supaya keluar dan akhirnya keluar. Nah, ketika keluar baru batal puasanya. Ingat, ya, itu kata demi kata, kalimat demi kalimat, tolong diperhatikan, ya. Ketika orang pengen mengeluarkan air mani, apakah batal puasanya? Belum. Nah, ketika orang pengen mengeluarkan air mani lalu dicari cara untuk mengeluarkan air mani, apakah batal puasanya? Belum. Nah, kapan batal puasanya? Ketika pengen mengeluarkan, dicari cara untuk mengeluarkan dan akhirnya keluar, baru batal puasanya. Hati-hati, ya. Kalimat demi kalimat diperhatikan sekali. Tuh. Nah, cara ini bagaimana maksudnya? Ya, cara apapun, ya. Cara apapun. Cara apapun intinya ada maksud dan dilakukan cara untuk itu, ya. Jadi apapun bentuknya, apa saja itu nanti akan membatalkan puasa, ya. Apa saja bentuk caranya, ya. Tapi ingat, ya, intinya tadi adalah ada keinginan untuk mengeluarkan, ya. Jadi misalkan siang hari ada orang yang pengen mengeluarkan air maninya seperti itu. Lalu dia melakukan apalah? Ya, tidak usah yang terlalu ekstrim, yang biasa misalkan akhirnya dia melihat tontonan atau gambar yang mengundang syahwat atau bahkan berpikir, ya, memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan syahwat. Nah, ketika keluar air maninya batal puasanya. Lah, tapi kan nanti, ya, itu nanti pembahasannya kalau tidak sengaja, kalau tidak ada maksud, ya. Kalau ada maksud dari awal dan berpikir tentang hal-hal yang mengandung maksiat atau melihat sesuatu yang ada mengandung maksiat lalu keluar, batal puasanya karena di awal tadi ada keinginan untuk mengeluarkan itu, ya. Dan dia berusaha untuk mengeluarkan itu dengan caranya, misalnya. Ada usahanya untuk meneruskan atau melanjutkan apa yang dia inginkan tadi. Misalnya ada dia punya tujuan, dia punya usaha. Nah, setelah usahanya dilakukan tercapai tujuannya. Nah, seperti itu. Ibaratnya seperti itu, ya. Jadi lebih umum, ya. Jadi kalau sekedar, ya, mungkin dalam bahasa itunya apa, ya? Kalau ada keinginan kuat untuk mengeluarkan, ya, seperti itu intinya, ya. Kalau ada mengeluarkan dan dituruti keinginan tersebut, akhirnya keluar, tetap batal puasanya dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Nah, sampai di sini dulu, ya. Nanti kita bahas yang setelahnya, nanti akan lebih jelas, ya. Nanti kalau sampai di sini saja nanti akan menimbulkan pertanyaan nanti. Karena nanti ada yang mengatakan bahwasanya, lah, kalau melihat dan berpikir saja terus keluar kan nggak batal, lihat nanti kondisinya bagaimana. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi yang membatalkan puasa yang nomor 4 itu adalah keluarnya air mani.
kejadiannya bagaimana? Apakah keluar begitu saja? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada tadi keinginan atau kemauan untuk mengeluarkannya. Lalu dicari cara untuk keluar, akhirnya keluar. Nah, ketika itu batal puasanya. Nah, kemungkinan kedua, keluar air mani tersebut, tapi dari awal dia tidak punya keinginan untuk mengeluarkan. Artinya keluar begitu saja tanpa keinginan, tanpa keinginan dia. Tadi kalau di awal yang pertama ada unsur keinginan dan keluar, otomatis batal. Caranya bagaimana saja, gitu. Terserah bagaimana caranya. Nah, kalau yang kedua tidak ada keinginan, tidak ada keinginan untuk mengeluarkan, tapi nanti keluar dia. Nah, apakah semuanya membatalkan? Tidak juga, Nanti kita ada rinciannya. Nah, kita rincikan satu persatu, biasanya, umumnya, yang kedua ini terjadi karena ada sentuhan fisik. Tadi poin pertama kan ada unsur kesengajaan. Poin kedua tidak ada unsur kesengajaan, tapi tetap keluar misalkan seperti itu. Apakah batal puasanya? Kita rinci. Nah, masalah pertama biasanya terjadi karena adanya sentuhan fisik, ada sentuhan fisik, ada kontak fisik, menyebabkan keluar, Nah, apakah setiap kontak fisik lalu dia tidak ada maksud berkontak fisik dengan siapalah gitu, lalu keluar air mani, apakah batal puasanya? Tidak semuanya. Kita lihat, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini sedikit ribet, Jika yang disentuh bisa membuat orang yang menyentuh bersyahwat secara tabiat. Ulangi, Ini kasusnya yang kedua, kasusnya tidak ingin mengeluarkan, memang tidak ingin mengeluarkan, tidak ingin mengeluarkan, tapi nanti tiba-tiba keluar. Nah, kapan batal puasanya orang yang dalam keadaan kedua ini? Lihat kondisinya. Tadi biasanya terjadi karena kontak fisik. Nah, ingat, yang pertama, yang A lah seperti itu. Yang A, jika yang disentuh, karena sentuhan fisik kan, jika yang disentuh itu bisa membuat orang yang menyentuh bersyahwat secara tabiat, Bersyahwat ini bukan artian ketika disentuh langsung bersyahwat, tidak. Maksudnya itu tidak harus seperti itu, Istilahnya ada kemungkinan syahwat gitu. Meskipun ketika disentuh itu tidak ada syahwat misalkan. Nanti kita perjelas lagi, Kita ulangi. Jika yang disentuh dapat membuat orang yang menyentuh, bersyahwat secara tabiat. Apa maksudnya secara tabiat? Secara tabiat maksudnya secara tabiat manusia akan bersyahwat ketika menyentuh orang seperti itu, itu. Nah, biduni qasdi ikhrajil mani, dan dia tidak bermaksud untuk mengeluarkan air mani, Jadi dia menyentuh tapi dia tidak pengen gitu, tidak pengen mengeluarkan air mani, Lalu maksudnya apa? Istilahnya pengen aja gitu, pengen megang, suami pengen megang istrinya gitu kan, pengen, atau nanti gambarannya misalkan seperti pengen berciuman kah itu, pengen berpelukan, pengen itu, seperti itu. Intinya tadi adalah tidak punya keinginan untuk mengeluarkan air mani, Itu yang B kan? Yang B tidak ingin. Nah, kondisinya yang A, Yang A, jika yang disentuh dapat membuat orang yang menyentuh bersyahwat secara tabiat, dan tidak ada unsur keinginan untuk mengeluarkan air mani, lalu keluar air maninya, apakah batal puasanya? Yang nomor satu, Yang nomor satu, jika yang disentuh tersebut bukan mahramnya, jika yang disentuh tersebut bukan mahramnya, batal puasanya jika keluar air mani tanpa, istilahnya sentuhan tersebut tanpa ada penghalang. Ulangi, perhatikan, fokus baik-baik, Ini poin-poinnya banyak sekali, Kita ulangi dari awal supaya lebih tergambar jelas, Yang membatalkan puasa yang nomor 4 adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Nah, keluar air mani ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu karena memang maksud pengen mengeluarkan lalu akhirnya keluar dan batal puasanya, sekalipun dengan cara yang dihalalkan, Ingat, yang pertama ini sekalipun dilakukan dengan cara yang dihalalkan. Contohnya apa yang dihalalkan? Misalkan, kalau bahasa itunya kan onani lah seperti itu. Nah, onani kalau dilakukan sendiri apakah boleh? Kan haram. Kita ambil saja yang haram gitu. Nanti kan ada perdebatan di situ, kita ambil yang haram gitu. Nah, kapan onani jadi halal? Ketika yang melakukan istri atau budak. Istrinya atau budak perempuannya melakukan itu halal, tidak haram, Hati-hati. Nah, meskipun yang melakukan istrinya tapi keluar nanti dan dia pengen, misalnya dari awal dia pengen mengeluarkan air mani, lalu dia suruh istrinya untuk melakukan onani, akhirnya keluar air maninya, batal puasanya, tetap batal puasanya, Ingat, yang pertama ada keinginan untuk mengeluarkan air
mani, lalu dia cari cara untuk mengeluarkannya, sekalipun caranya halal, ya, tidak mesti yang haram, dan keluar air mani setelah itu, maka batal puasanya ketika itu. Nah, yang kedua, ada orang yang tidak bermaksud untuk mengeluarkan air mani dari awal, tapi nanti jadi keluar, ya. Apakah batal puasanya? Lihat kondisinya. Biasanya, umumnya hal ini terjadi, ya, poin kedua ini terjadi ketika ada kontak fisik dengan lawan jenis, atau dengan, ya, intinya kontak fisik lah, ya, ada sentuhan fisik lah, seperti itu. Nah, sentuhan fisik apakah selamanya membatalkan puasa? Tidak, ada rinciannya lagi, ya. Rinciannya bagaimana? Yang A, ya, yang A, makanya. Yang A, jika yang disentuh dapat membuat orang yang menyentuh, ya, bersyahwat secara tabiat tadi sudah paham, ya. Secara tabiat artinya secara normal pasti akan bersyahwat ketika disentuh, ya. Nah, dan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan air mani dari awal, ya. Dari awal dia tidak pengen keluar, tapi dia pengen nyentuh gitu. Nah, maka keluar air mani setelah itu, ya. Akhirnya keluar maninya. Nah, dilihat. Yang pertama, jika yang disentuhnya itu bukan mahramnya, ya, berarti contohnya siapa kalau bukan mahramnya? Istrinya, ya, atau wanita asing lah, seperti itu. Istri apakah mahram? Bukan. Istri mahram apa bukan? Bukan, ya. Kalau istri mahram berarti istri tidak bisa dinikahi, ya. Karena mahram tidak boleh dinikahi, ya. Istri berarti bukan mahram. Berarti kalau menyentuh istri, anggaplah contohnya seperti itu, ya. Istri atau wanita asing atau perempuan asing itu. Nah, maka batal puasanya ketika keluar air maninya dengan syarat tidak ada penghalang antara kulit sama kulit. Ya, gambarannya seperti ini, ya. Seorang suami, ya, ada seorang suami, ya, ini gambarannya. Seorang suami, dia tidak ada unsur atau keinginan untuk mengeluarkan air mani, tapi dia pengen berpelukan sama istrinya, gitu. Lalu dia pelukan sama istrinya, keluar air maninya, batalkah puasanya? Batal jika sentuhannya tidak ada pembatas, tidak ada batas. Artinya kulit ketemu kulit, batal puasanya. Ya. Sekalipun ketika itu dia tidak bersyahwat. Perhatikan, sekalipun ketika itu dia tidak bersyahwat. Lah, tadi kan yang pertama katanya kalau dia bisa bikin syahwat, bisa membuat syahwat, bukan berarti ada syahwat ketika itu, ya. Tolong dipahami sekali, ya. Ya. Jika yang disentuh bisa membuat yang menyentuh bersyahwat, artinya belum tentu segalanya bisa ada syahwatnya, ya. Tidak syahwat pun nanti masuk di sini, ya. Intinya bisa membuat saja gitu, tapi tidak mesti disyaratkan harus ada syahwatnya, ya. Jika yang disentuh bisa membuat yang menyentuh itu memiliki bersyahwat secara tabiat, nah, lalu keluar air mani setelah terjadi sentuhan tersebut. Yang pertama, jika yang disentuh adalah orang yang bukan mahram, istrikah itu atau wanita asingkah itu, batal puasanya ketika keluar air maninya dengan syarat, ya, apa syaratnya? Tidak ada pembatas atau tidak ada penghalang antara kulitnya dengan kulit yang disentuhnya. Artinya sentuh kulit dengan kulit. Nah, sekalipun dalam keadaan bersyahwat ketika itu, sekalipun dalam keadaan tidak bersyahwat ketika itu, ya. Sekalipun dalam keadaan tidak bersyahwat ketika itu, ya. Dipahami sekali, ya. Ini masalahnya rada ribet. Ya, itu yang A1, ya, A1. Nah, yang A2-nya, kalau yang disentuh tadi mahramnya, bagaimana hukumnya? Kalau yang disentuh tadi yang pertama bukan mahram, yang B, yang A2-nya adalah yang mahramnya. Bagaimana kalau yang disentuh itu mahramnya? Batal puasanya ketika keluar air maninya, ya. Batal puasanya ketika keluar air maninya dengan dua syarat. Yang pertama, bersyahwat dia ketika mengeluarkan air mani itu. Yang kedua, tidak ada pembatas antara keduanya. Ulangi. Yang kedua, ya, jika menyentuh seseorang, jika yang disentuh adalah seseorang yang bisa membuat orang yang menyentuh menjadi bersyahwat secara tabiat, tapi tidak ada maksud unsur kesengajaan untuk mengeluarkan air mani dari awal. Nah, dan yang disentuh ini mahramnya, baik itu mahram secara nasab atau mahram secara ipar besan, ya, musaharah, ataupun mahram secara persusuan, seperti itu, ya. Nah, maka batal puasanya ketika keluar air mani dengan dua syarat. Yang pertama syaratnya ada syahwat ketika sentuhan tersebut terjadi, ya. Yang kedua, tidak ada pembatas antara yang menyentuh dan yang disentuh, artinya kulit sama kulit ketemu, ya. Ingat lagi, ya, ini kita kasusnya tidak ingin mengeluarkan dari awal, ya. Kalau ingin mengeluarkan dari awal itu otomatis sudah batal dari awal, ya. Ketika keluar, apapun bentuknya, apapun kondisinya, batal karena ada maksud untuk mengeluarkan dari awal. Nah, yang kedua ini yang kita bahas ini tidak ada maksud. Nah, biasanya yang terjadi adalah karena kontak fisik. Nah, yang A, orang yang disentuh bisa membuat orang yang menyentuh
batal puasanya, bersyahwat secara tabiat. Nah, ketika yang disentuhnya itu bukan mahramnya, lalu keluar air maninya ketika terjadi sentuhan tersebut. Nah, apakah batal puasanya? Batal puasanya ketika tidak ada pembatas atau tidak ada penghalang antara kulit orang yang menyentuh dengan kulit yang disentuh. Nah, sekalipun ketika itu tidak ada syahwat, artinya syahwat tidak dipandang ketika masalah yang A1 ini. Nah, masalah A2 ya, ketika yang disentuh dapat membuat yang menyentuh bersyahwat secara tabiat, ya, dapat membuat yang menyentuh bersyahwat secara tabiat, dan yang dipegangnya itu adalah orang yang merupakan mahramnya ya, mahram. Tapi nah, apakah batal puasanya ketika keluar mani? Batal ketika terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, ada unsur syahwat di situ. Yang kedua, tidak ada pembatas atau tidak ada penghalang antara kulit dengan kulit, ketemu kulit sama kulit langsung gitu. Contohnya apa yang A2 ini? Contohnya adalah ketika ya misalkan ada seseorang yang ketika kecil dia disusukan ke ibu susu yang lain. Nah, kebetulan ibu susu yang lain itu punya anak perempuan juga yang seumuran lah, anggap seperti itu. Nah, akhirnya ya kita contoh yang itu saja, karena kita misalkan contohkan seorang abang menyentuh adiknya, itu kan terlalu itu ya. Anggaplah seperti itu, kan orang asing tapi menjadi mahram karena persusuan nih. Nah, akhirnya yang laki-laki tadi itu yang diserahkan ke persusuan orang lain itu menyentuh, misalnya berpelukan lah, enggak seperti itulah, menyentuh perempuan yang menjadi saudara susunya tadi, ya saudara persusuannya tadi. Ya, dia tidak ada bermaksud untuk mengeluarkan air mani. Nah, dia sentuh, ternyata keluar air maninya. Apakah batal puasanya? Tergantung, terpenuhi nggak 2 syarat. Apa 2 syaratnya? Yang pertama, sentuhan itu ada batas nggak? Kalau tidak ada batasan berarti terpenuhi 1 syarat. Yang kedua, apakah dia bersyahwat nggak ketika menyentuh itu? Kalau dia bersyahwat berarti otomatis terpenuhi 2 syarat, batal puasanya ketika itu. Hilang saja salah 1 syarat, tidak batal puasanya. Ya, dia peluk adik sepersusuannya itulah seperti itu. Dia peluk seperti itu. Nah, tapi kan ada pembatas misalkan. Tapi dia bersyahwat ketika dia bersyahwat, peluk, ya dipeluknya bersyahwat ketika itu, ya tidak batal puasanya karena ada penghalang. Begitupun kalau tidak ada penghalang, ya tidak ada penghalang, tapi tidak bersyahwat dia, tapi keluar, nah itu tetap tidak batal. Ya bisa dipahami ya, itu yang A1 dan A2. Nah sekarang yang B, jika orang yang disentuh tidak bisa membuat orang yang menyentuh bersyahwat secara tabiat, nah kebalikannya berarti kan, kalau yang A tadi bagaimana? Orang yang menyentuh bisa bersyahwat gara-gara menyentuh yang disentuh gitu. Kalau yang B, orang yang menyentuh tidak bersyahwat gara-gara menyentuh yang disentuh. Ya, istilahnya tidak bersyahwat itu tidak bisa membuat syahwat secara tabiat, bukan bersyahwat atau tidak bersyahwat ya. Ya, kalau kita tidak berbicara ketika A megang B lalu A bersyahwat, bukan itu. Maksudnya A ketika megang B biasanya bisa bikin syahwat meskipun ketika itu tidak ada syahwat. Atau yang B-nya ini ketika A megang yang B, ya, A megang B biasanya tidak syahwat. Tapi secara kebetulan tiba-tiba pernah kejadian sekali bersyahwat. Nah, itu masuk yang B juga gitu. Intinya secara tabiat, secara asal tidak bisa membuat bersyahwat gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya memegang anggota tubuh yang sudah lepas dari tubuh misalkan. Ya anggaplah seperti itu ya, megang tangan orang misalnya. Ada tangan kepotong di jalan, kepegang, apakah bersyahwat ketika itu? Kan tidak ya. Tidak syahwat ya. Tidak masuk logika juga bersyahwat seperti itu. Ya atau apapun lah hal-hal anggota tubuh lain yang biasanya bisa bikin syahwat tapi karena terpotong nggak jadi bikin syahwat lagi, nggak seperti itu. Nah, intinya secara asal tidak bisa membuat syahwat. Nah, apakah batal puasanya ketika keluar air mani orang yang seperti ini? Apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya, ya. Sekalipun ya, istilahnya keluar air mani, dia pegang tangan yang putus tadi, ya. Itu kan tidak bersyahwat dong. Biasanya kan tidak bikin syahwat gitu. Dia pegang tangan itu, keluar air maninya, enggak seperti itu. Keluar air maninya. Nah, tidak batal puasanya sekalipun ketika dia pegang itu bersyahwat dia. Karena biasanya tidak bikin syahwat. Kebetulan ketika pegang itu kok bersyahwat gitu. Gitu. Misalkan seperti itu. Wabila hailin, sekalipun tanpa ada pembatas juga, artinya langsung ketemu kulit sama kulit gitu. Ya. Sekalipun ketemu sama kulit tidak batal puasanya. Bisa dipahami yang masalah ini? Bisa tidak? Ulangi ya. Oke. Jika tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan air mani. Nah, ada beberapa kasus ya. Kasus yang pertama contohnya karena ada sentuhan fisik. Nah, karena sentuhan fisik ini kapan membatalkan puasa? Kita rinci dulu ya. Pertama, sentuhan ini ya, sentuhannya dapat membuat orang yang menyentuh bersyahwat. Ya, sentuhannya dapat membuat orang yang menyentuh bersyahwat. Nah,
Ketika yang disentuhnya itu merupakan mahramnya, maka batal puasanya ketika terpenuhi satu, atau bukan mahramnya ya maksudnya. Yang pertama tadi, ketika yang disentuhnya itu bukan mahramnya, maka batal puasanya ketika terpenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Tidak ada pembatas. Sekalipun ketika dia menyentuhnya saat itu tidak ada syahwat. Ya ingat ya. Tolong diperhatikan sekali. Nah, jika yang disentuhnya itu mahramnya bagaimana? Batal puasanya ketika terjadi dua syarat. Yang pertama, tidak ada pembatas. Yang kedua, apa? Ada syahwat ketika menyentuhnya. Nah, kondisi yang B bagaimana? Jika yang disentuh itu tidak membuat orang yang menyentuh bersyahwat, maka tidak batal puasanya ya. Tidak batal puasanya ketika keluar air maninya, sekalipun ketika menyentuhnya itu membatalkan membuat kita bersyahwat, membuat seorang tersebut bersyahwat, sekalipun sentuhannya tidak pakai pembatas. Ya, artinya kulit ketemu kulit. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Semuanya detailnya ya. Ya. Tadi yang kita maksudkan itu bisa membuat syahwat, bukan berarti bersyahwat ketika memegang ya. Bisa membuat syahwat itu nggak mesti harus selamanya megang syahwat ya. Contohnya istri ketika disentuh oleh suami, apakah suaminya akan bersyahwat? Bisa nggak suami bersyahwat ketika memegang istri? Bisa kan? Tapi apakah setiap kali suami megang istri bersyahwat? Tidak ya. Jadi tolong dipahami ya. Yang kita maksudkan bisa membuat atau tidak bisa membuat secara tabiat itu adalah kondisi asalnya ya, bukan ketika disentuhnya itu ya. Kalau disentuhnya mau bersyahwat enggak bersyahwat nanti perincian tersendiri ya. Makanya diperjelas sekali gitu. Bisa dipahami? Ulangi sekali lagi ya, diulangi sekali lagi ya supaya jelas sekali. Nah. Kondisi kedua ya, kemungkinan kedua adalah keluar air mani itu tanpa ada unsur kesengajaan ya, tanpa diinginkan. Tiba-tiba keluar. Biasanya terjadi karena kontak fisik yang pertama, contoh masalahnya. Nah, apakah setiap kontak fisik membatalkan puasa? Tidak juga. Ada rinciannya. Yang pertama, yang A, ya, yang A bukan yang pertama, yang A. Tuh. Kontak tersebut ya terjadi antara orang yang mana ketika menyentuh seorang yang lain, orang yang lain itu dapat membuat orang yang pertama menyentuh tadi itu bersyahwat ya. Misalnya bisa ada kemungkinan memiliki syahwat secara tabiat ketika disentuh. Nah, ada rinciannya. Yang pertama, jika yang disentuh itu bukan mahramnya, maka batal puasanya ketika sentuhan tersebut tidak ada pembatas. Nantinya kulit ketemu kulit, sekalipun ketika itu tidak bersyahwat. Ya, intinya bisa membuat syahwat sekalipun ketika itu tidak bersyahwat. Tapi kalau yang dipegang ketika itu mahramnya, maka batal puasanya jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ada unsur syahwat ketika menyentuhnya, dan yang kedua tidak ada pembatas, ketemu kulit dengan kulit seperti itu. Nah, itu kondisi yang A. Yang B, jika yang disentuh tidak bisa membuat yang A menjadi bersyahwat secara tabiat, secara asal manusia gitu. Apakah batal puasanya ketika keluar air maninya? Tidak. Sekalipun ketika dia sentuh itu tiba-tiba bersyahwat. Ya, karena secara asal dia kan tidak bersyahwat, tapi tiba-tiba bersyahwat tetap tidak batal. Ya, sekalipun tanpa ada pembatas, ketemu kulit dengan kulit. Bisa dipahami semua masalah ini? Nah, itu contoh masalah yang pertama, sentuhan fisik. Ada lagi contoh yang lain, ada gitu. Apa saja yang menyebabkan air mani itu keluar tanpa diinginkan? Contohnya adalah ketika mimpi basah. Mimpi basah itu diinginkan apa tidak? Karena tidak mungkin ya. Saya pengen tidur, misalkan ada orang pengen tidur ya, saya pengen tidur, saya kayaknya mimpi basahnya besok dah cocok dah gitu misalkan. Kan tidak mungkin gitu, tidak bisa memilih kan misalnya. Jadi tidak ada, sebelum tidur tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan air maninya, misalnya memang pengen keluar gitu saja gitu. Apakah batal puasanya orang yang mimpi basah? Tidak batal ya, tidak batal secara mutlak ya. Orang yang mimpi basah tidak batal puasanya secara mutlak ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, karena tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan. Nah, apalagi contoh yang tidak mengeluarkan tidak ada unsur kesengajaan dalam mengeluarkan air mani. Contohnya ketika melihat atau memikirkan sesuatu yang berbau syahwat. Ingat ya, kalau seandainya memikirkan atau melihat sesuatu yang berbau syahwat tapi ada unsur kesengajaan dari awal untuk mengeluarkan air mani, batal gak puasanya ketika keluar? Batal, langsung batal ya. Nah, ini dia tidak ada unsur keinginan untuk mengeluarkan air mani, tidak ada. Ya, saya tidak pengen air mani saya keluar, misalkan ada orang berkata seperti itu. Tapi dia berpikir yang bisa membuat syahwat seperti itu, atau melihat sesuatu yang isinya syahwat seperti itu. Nah, keluar air maninya, apakah batal puasanya? Apakah batal puasanya? Batal apa tidak?
tidak batal puasanya, kecuali jika dia tahu kalau seandainya dia melakukan hal tersebut bakal keluar air maninya. Maka ketika dia lakukan itu juga batal puasanya. Ya. Paham ya? Misalkan ada orang, dia tidak punya keinginan untuk mengeluarkan air mani. Nah, tapi dia melihat sesuatu yang bersyahwat atau berpikir dengan sesuatu yang ada syahwatnya, unsur syahwatnya. Lalu terangsang dia keluar air maninya seperti itu. Nah, apakah batal puasanya? Secara asal tidak batal puasanya, kecuali kalau dia tahu bahwasanya nanti ya, dia tahu bahwasanya kalau dia melihat atau memikirkan sesuatu itu dia bakal keluar air maninya sendiri gitu. Nah, ketika itu haram hukumnya dan batal puasanya menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Yang ini ya, ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Bisa dipahami ya, benar-benar itu kan ini rada ribet ya. Tuh. Tapi menurut pendapat Imam Ar-Ramli ya, pendapat Imam Ar-Ramli mengatakan bahwasanya orang yang melihat ataupun yang memikirkan sesuatu yang bersyahwat lalu keluar air maninya tidak batal puasanya secara mutlak ya. Intinya itu saja ya. Kalau Imam Ibnu Hajar secara asal tidak batal, cuman kalau dia tahu ya, berarti kalau tahu bagaimana caranya tahu? Pernah kejadian ya, kan tidak mungkin kalau belum pernah kejadian kan nggak tahu dia. Kalau berarti kali pertama dia belum batal puasanya, terjadi lagi hal seperti itu, tidak pengen tapi dia paksakan untuk mikir atau melihat, tapi dia tahu kemarin saya melakukan ini keluar, sekarang kalau saya lakukan ini pasti keluar, berarti kan dia tahu, dia paksakan juga kerjakan itu, batal puasanya. Tapi kalau menurut Imam Ramli sekalipun dia tahu bakal keluar tidak batal puasanya ya, pendapat Imam Ibnu Hajar dan pendapat Imam Ar-Ramli ya. Bisa dipahami masalah keluarnya air mani ini ya, sedikit ribet ya, makanya perlu fokus yang sangat fokus ini ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Berarti kita bisa menyimpulkan ya, 4 yang membatalkan puasa yang di atas tadi ya, 4 yang tadi ya, 4 baru 4 kan yang kita bahas kan. Keempat-empatnya itu membatalkan puasa dalam keadaan 3 syarat harus terpenuhi ya. Yang pertama sengaja melakukan, yang kedua tahu bahwasanya itu dapat membatalkan atau diharamkan, yang ketiga dalam keadaan bisa memilih. Nah, kalau seandainya dipaksa berarti kan misalkan yang keempat ini ya kita bahas, misalkan dia sengaja, oke lah. Kalau tidak sengaja bagaimana? Nah, nanti kan sudah kita rincikan tadi kan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau seandainya dia tadi syaratnya yang kedua itu adalah mengetahui itu haram ya. Kalau dia tidak tahu berarti otomatis tidak batal puasanya. Tapi apakah semua orang yang tidak tahu batal puasanya? Tidak juga. Syaratnya cuma 2 atau 2 kondisi saja yang tidak batal puasanya. Yang pertama dia baru masuk Islam, qaribu ahdin minal Islam, baru masuk Islam, atau ba'idun anil ulama, jauh dari ulama, dekat Islamnya atau jauh ulamanya gitu. Nah, kalau 2 ini terjadi baru tidak batal puasanya. Yang ketiga adalah syaratnya dalam keadaan memilih. Kalau dia dipaksa orang untuk mengeluarkan akhirnya keluar, apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya, seperti itu ya. Begitupun dengan rukun yang membatalkan puasa yang sebelumnya, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Oke. Itu yang nomor 4 ya. Supaya lebih meyakinkan, kita ulangi sekali lagi secara penuh dari awal yang nomor 4 ini ya. Dan nanti kita tutup sampai di nomor 4 ini saja untuk hari ini, tapi kita ulang dulu sekali lagi supaya lebih fokus ya. Apa yang membatalkan puasa? Yang nomor 4, keluarnya mani, khurujul mani, keluarnya air mani ya, keluarnya air mani. Yang otomatis ini keluar air mani bukan karena jima ya. Kalau keluar air mani karena jima batal nggak puasa? Batal. Kenapa batal? Enggak. Keluar air mani karena jima batal nggak puasa? Ya. Kenapa batal? Karena disengaja apa? Karena keluar air maninya. Karena jimanya, bukan karena keluar air maninya. Ya, bisa dipahami ya. Kemarin kita sudah bahas juga ya. Perempuan ya ketika jima, laki-laki jima kan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki batal puasanya, perempuan batal nggak puasanya? Batal. Kenapa batal puasanya? Karena masuk sesuatu ke rongga tubuh dari lubang yang terbuka, bukan karena jimanya. Sekarang kalau keluar mani karena jima, apakah batal puasanya? Batal. Kenapa batal? Karena jimanya, bukan karena keluar maninya. Ya karena kan masuk dulu baru keluar kan gitu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah keluar air mani tanpa adanya unsur jima gitu. Apakah membatalkan puasa? Ada rinciannya. Secara umum dapat membatalkan ketika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama,
dilakukan secara sengaja. Nah, kalau tidak sengaja bagaimana? Ada rinciannya nanti ya. Tidak semua yang tidak sengaja itu membatalkan dan tidak membatalkan ya. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan mengetahui bahwasanya hal tersebut dapat membatalkan puasa atau dalam keadaan tahu itu hukumnya haram gitu. Dan yang ketiga, dalam keadaan bisa memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Nah, ketika terpenuhi semua syaratnya itu pasti batal. Nah, kita bahas rinciannya ya. Mengeluarkan mani tanpa jima itu juga membatalkan puasa ya. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama adalah keluarnya tersebut karena ada unsur keinginan dari awal untuk mengeluarkan. Lalu dia berbuat sesuatu sehingga keluar air maninya dan keluar air maninya. Nah, ketika itu batal puasanya sekalipun yang dia lakukan itu halal. Ya, sekalipun yang dilakukan itu halal, tetap batal puasanya. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaan dan keluar air mani setelahnya. Ya. Berarti kalau baru ada unsur keinginan tapi tidak melakukan hal yang membuat keluar, apakah batal puasanya? Belum batal puasanya. Kalau ada unsur keinginan dia lakukan hal yang dapat mengeluarkan air mani tapi tidak keluar air maninya, apakah batal puasanya? Juga belum batal puasanya. Nah, kapan batalnya? Ketika dia ada keinginan, dia ikuti keinginan tersebut dengan mencari cara, akhirnya keluar air maninya. Ketika itu baru batal puasanya. Dengan cara apapun sekalipun halal. Ya. Kemungkinan kedua adalah keluarnya air mani tersebut tanpa ada keinginan sebelumnya, tidak ada keinginan untuk mengeluarkan. Ya, tolong pahami ya, yang setelah ini semuanya tidak ada keinginan. Nah, tidak ada keinginan ini kenapa? Kok tiba-tiba keluar gitu? Nah, ada beberapa keadaan yang bisa membuat seperti ini, yang biasanya ya, umumnya akan terjadi seperti ini. Yang pertama adalah ketika terjadi sentuhan fisik. Ya, kalau terjadi sentuhan fisik lalu keluar air mani, apakah otomatis langsung batal puasanya? Lihat dulu. Nah, ya ingat tadi intinya adalah kita tidak punya keinginan dari awal untuk mengeluarkan air mani ya. Lalu terjadi sentuhan fisik. Nah, kalau yang disentuh dapat membuat yang menyentuh bersyahwat secara tabiat ya, bisa bersyahwat secara tabiat ya, bukan berarti harus bersyahwat ya, tapi bisa membuat syahwat gitu. Nah, dan sentuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan air mani ya. Contohnya apa? Seperti pengen enak-enak gitu kan. Pengen lah seperti itu. Nah, A1, kalau yang disentuh itu bukan mahramnya, artinya istrinya atau wanita asing lah seperti itu, batal puasanya jika sentuhan tersebut tidak ada penghalang, tidak ada pembatas antaranya kulit ketemu sama kulit. Sekalipun ketika itu ya tidak bersyahwat dia, tetap batal puasanya ketika keluar air maninya. Nah, A2, ketika yang disentuh tidak bisa membuat yang menyentuh bersyahwat secara tabiat, contohnya seperti anggota tubuh yang terlepas ya, contohnya anggota yang terpotong gitu, ketemu di tengah jalan gitu itu ya, itu kan tidak membuat syahwat secara asal ya, secara asalnya tidak akan membuat syahwat seseorang gitu. Tapi ketika disentuh keluar air maninya, apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya sekalipun ketika keluar air mani tersebut atau ketika menyentuh lalu keluar tersebut ya, ada unsur syahwat ketika itu bersyahwat dia, ataupun ketika itu tidak ada pembatas sekalipun, tetap tidak batal puasanya ya. Karena yang kedua ini kan tidak ada unsur tidak ada unsur yang bisa membuat dia bersyahwat secara asal gitu. Nah, itu masalah pertama atau keadaan pertama ya dari yang tidak sengaja keluar. Nah, tidak sengaja keluar ini ada kasus kedua, contohnya adalah mimpi basah. Nah, apakah orang mimpi basah itu membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan dari awal dan tidak ada unsur syahwat juga di situ kan. Dari ketika mimpi basah itu kan ketika orang tidur kan, apakah orang bersyahwat ketika tidur? Kan tidak ya. Ketika orang tidur kan hilang akal ya, hilang akal ketika tidur. Makanya mimpi basah apapun jenisnya tidak membatalkan puasa. Nah, yang ketiga, apa kemungkinannya atau kasusnya seperti apa lagi yang keluar air mani tanpa disengaja? Ketika seseorang memikirkan sesuatu atau melihat sesuatu yang dapat membuat dirinya bersyahwat, apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya jika tidak ada unsur kesengajaan mengeluarkan dari awal, kecuali kalau dia tahu bahwasanya akan keluar air maninya ketika dia melakukan hal tersebut sekalipun dia tidak bermaksud dari awal. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bisa dipahami? Ya, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bagaimana kasusnya orang yang melihat atau memikirkan sesuatu yang mengandung syahwat, tidak batal puasanya jika dia tidak ada bermaksud untuk mengeluarkan air mani dari awal ya. Tapi kalau dia tahu bahwasanya akan keluar air maninya dengan hal tersebut, berarti otomatis batal puasanya ya. Caranya bagaimana dia tahu? Berarti pernah kejadian seperti itu. Kalau belum pernah kejadian kan dia nggak tahu
Atau hal-hal lain yang membuat dia tahu lah, intinya seperti itu ya. Intinya dia tahu bahwasanya hal tersebut dapat membatalkan mengeluarkan air mani, maka batal puasanya sekalipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan hal tersebut ya. Tapi pendapat Imam Ar-Romli lebih ringan ya. Apa pendapat Imam Ar-Romli? Mengatakan bahwasanya melihat sesuatu yang mengandung syahwat, memikirkan sesuatu yang mengandung syahwat, sekalipun tidak ada unsur kesengajaan di sana, tetap tidak membatalkan puasa ya. Tidak ada unsur kesengajaan dari awal nih. Tidak ada unsur kesengajaan dari awal, lalu dia berpikir sesuatu yang negatif atau melihat sesuatu yang berbau syahwat, akhirnya keluar air maninya. Secara mutlak tidak batal puasanya menurut Imam Ar-Romli, sekalipun ketika itu dia bersyahwat, berarti kan gitu. Atau sekalipun dia tahu bahwasanya nanti akan keluar air maninya gitu. Menurut pendapat Imam Ar-Romli. Ingat, intinya adalah tidak ada unsur keinginan untuk mengeluarkan syahwat dari awal ya. Yang kedua ini yang kita bahas yang panjang ini ya. Kalau ada keinginan dengan cara apapun batal puasanya ya. Tolong diperhatikan detail kalimat demi kalimat, kata demi kata ya. Kalimat demi kalimat, kata demi kata ya, paragraf demi paragraf itu diperhatikan sekali. Poin demi poin itu sangat berpengaruh ya. Nah, oke, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk yang membatalkan puasa yang nomor 4. Kita besok masuk yang nomor 5. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kullat duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akram man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi ya rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية ورضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.